Halo Halo sahabat. Wih, udah tak pencet nih, pitang. Gak apa-apa. Udah, Itu nanti teman-teman semua, pada sesi kita malam. ulang. Halo, Halo, sahabat sahabat pendengar pendengar semua, semua. berjumpa lagi bersama kita di Narepot. Naposa Remaja Podcast. Nah, teman-teman semua, pada sesi kali ini kita kedatangan narasumber baru nih. Nah, tentu teman-teman semua penasaran kan, siapa kakak yang cantik ini? Ya langsung aja Kak, perkenalan diri sama teman-teman semua. Halo Narepot, nama saya Yulis Tumorang, biasa dipanggil Yuli. Oke. Umur sekarang berapa nih Kak umurnya? Aduh, spill umur ya. Ya, berapa? Ya nggak Umurnya? sih? Aduh, kalau umur 24 tahun menjelang 25. Oke, menjelang 25. Tahun Oke. ini ya. Tahun ini. Nah, teman-teman semua, narasumber kita ini adalah Kak Yuli. Nah, BTW Kakak kuliahnya dulu di mana nih Kak? Di USM, Universitas Semarang. Universitas Semarang. Ya. Kalau boleh tahu, itu fakultas apa dulu ya? Fakultas Psikologi. Oke, Oh, fakultas psikologi. psikologi. Nah, bertepatan sekali ini teman-teman semua, pada sesi kali ini kita akan ngobrolin, kita akan diskusi yaitu terkait dengan trust issue. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu trust issue? Nah, teman-teman boleh itu mengkomennya, menambahkan apa itu terkait trust issue dalam kolom komentar. Nah, untuk kita mulai pembicaraan kita, saya mau bertanya kepada Kak Yuli dan Kak Ana, trust issue itu apa sih? Mungkin dimulai dari Kak Yuli atau oke Kak Yuli dulu lah. Trust issue secara garis besarnya itu kesulitan kita percaya kepada seseorang. Betul. Kesulitan percaya sama seseorang. Apalagi kesulitan. Kalau Kak Ana gimana? Sama dong, sama. Kadang tuh karena kita menyamakan aja, karena sosok satu orang ini, Oke. jadi kita mengeneralkan semua hal. Misalkan kita kesel sama cewek, jadi kayak nganggapnya cewek itu semua. Ya nggak sih, cowok itu sama aja nggak sih? Cewek aja. ini cewek atau cowok ini? Cowok itu sama aja. Sama aja. Oke, berarti kalau ini trust issue-nya kepada dalam konteks hal pasangan ya? Betul. Betul. Sebelum nanti kita akan masuk ke dalam hal pasangan. Ini trust issue ini pertama sekali dalam konteks kecil dulu ya. Oke. Dalam konteks pertemanan ada nggak terjadi ini? Ada dong. Ada. Ada. Nah, menurut kakak ini apa sih gejala-gejala seseorang mengalami yang namanya trust issue ini? Menurut Kak Ana gimana? Pasti karena kurang percaya kan abang. Maksudnya pernah dikecewakan. Pernah Itu dikecewakan, Iya, oke. pernah dikecewakan. Jadi orang ini kita terlebihnya itu takut dalam memberikan informasi atau sharing kayak gitu loh. Oke. Jadi rasanya takut. Takut. Nah, menurut Kak Yuli sendiri nih, ada nggak suatu pengalaman terkait dengan trust issue ini dalam hal pertemanan ini, Kak? Kalau dari saya pengalaman mungkin saya lihat dari konteks teman saya aja Oke. di lingkungan ya. Mereka si A dan si B Oke. yang bersahabat. Oke. Nah, si A ini sudah percaya banget sama si B. Oke. Percaya banget sampai hal-hal yang Luar dalam lah ya. internalnya sampai keluarga semua dibahas. Nah, ternyata ada satu titik dan emang si B ini karena si A ini baik banget, jadi si B ini memanfaatkan gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata si A ini mendapatkan teman baru, si C. Oke. Nah, si C ini mungkin pandangannya lebih luas ya. Iya. Jadi dilihat itu sebenarnya pertemanan kalian toksik gitu kan. Jadi itu dijelasin ternyata si A ini menyerap atau apa sih namanya ya, mendengarkan omongan si C. Ternyata itu emang dia dimanfaatkan, dia sadar. Nah, di situ dia menyadari apa yang selama ini ternyata saya dihanati ya gitu. Oh, iya, betul. Saya dikecewakan benar-benar, makanya jadi trust issue. Tuh, jadi untuk kedepannya itu dia kayak milih-milih apa ya, pertemanan itu dia benar-benar jaga gitu loh, Mama. Oke. Jaga ya. Iya. Nah, terkait dengan hal itu, ketika kakak tadi kan sudah pernah mengalami itu, berarti ada rasa kecewa ya? Betul, iya. Dan rasa kecewa berasa dikhianati gitu.
Kak Ana pernah mengalami dalam hal pertemanan? Enggak dong. Nggak pernah ya? Enggak pernah. Oke. Nah, itu kalau dalam hal pertemanan. Tadi ada kakak mengatakan ternyata ada toksik juga dalam pertemanan ini ya. Bisa kita katakan, setuju nggak kita kalau bisa trust issue ini mengacu kepada suatu hal yang toksik? Setuju nggak kita? Setuju. Setuju ya. Kenapa setuju Kak Ana bilang? Toksik ini yang dimaksud di sini mengacu kepada apa? Karena Hubungan dalam pertemanan itu nggak sehat kali ya? betul. Oke. Jadi terkait ini lagi. Ini kan tadi dalam hal pertemanan. Sekarang kita melangkah lebih lanjut lagi dalam hal keluarga. Iya. Dalam konteks berkeluarga lah kita dulu ya, ada orang tua, ada anak. Nah, sebagai kita generasi muda, pernah nggak kita melihat, ya berarti kita yang melihat ya, bukan dalam keluarga kita dulu. Kita melihat dalam suatu keluarga itu ada gejala-gejala trust issue. Dari penglihatan kakak yang berdua ini, ada nggak? Tergantung sih. Tergantung. Iya, Oke, supaya nggak tergantung dia, supaya kita kan ini kan kita sharing nih. Oke. Dalam keluarga kita sendiri lah dulu, dalam keluarga pribadi gitu, ada nggak kalanya kita menghadapi situasi trust issue ini kepada orang tua? Kalau beda orang tua sih sejauh ini sebelumnya mungkin Belum, sama berarti saudara kali ya. oh saudara ada, tapi kalau sama orang tua kita full Iya, masih. ya. masih. Percaya lah Masih ya. percaya ya? Percaya. Oke, itu bagus. Nah, tapi di samping itu kan kita anak muda Kristen nih. Apakah kita memiliki trust issue nggak sama Tuhan? Dan terus Artinya kan tadi kan kita bincang-bincang Oke. trust issue itu adalah ya hal-hal yang berbau ketidakpercayaan ya, berarti Iya. karena sesuatu hal mengecewakan atau mengalami trauma. Nah, sedikit banyaknya nih Amang mau tahu. Tentu dari perjalanan hidup kita, apalagi kita sudah melalui banyak perjalanan dari masa sekolah menuju perkuliahan, nah kira-kira pernah nggak suatu titik rasanya Tuhan itu mengecewakan kita? Pernah. Pasti pernah ya. Pasti. Gimana? Coba cerita sedikit aja, nggak usah panjang-panjang. Coba dimulai dari Kak Ana dulu deh. Waduh. Ya pasti kadang kita kan malah justru menyalahkan Tuhan ya, Mang. Oke. Kita tuh waktu dikasih ujian misalnya. Ya, bahasanya coba jangan ujian gitu, masih Apa kita mengalami satu masalah Oke, atau mengalami mengalami suatu suatu penderitaan. Karena Oke. kalau kita mengacu kepada sebuah ujian itu sudah kayak banget ya. judge gitu ya, sudah untuk menghakimi. Jadi kita seperti Jadi dikasih ketika ujian kita, gitu. ketika kita menghadapi suatu permasalahan, menghadapi suatu penderitaan Oke. atau suatu ya hal-hal yang demikian lah, jangan ada berbau dulu hal-hal yang mengacu. Coba cerita ya. Aku jadi loading loh. Oke lah, kalau yang mengacu kepada ujian, oke ujiannya gimana nih maksudnya? Ya, maksudnya cobaan itu Oke. tadi, Ah. masalah-masalah kita. Yes. Terus seakan-akan tuh Tuhan kok nggak bekerja dalam kita, maksudnya nggak bekerja dalam hidup kita gitu kan. Contohnya? Wah, terlalu internal. Oh, internal ya? Nggak bisa ya? Oke. Kalau Kak Yuli sendiri gimana? Kalau saya mungkin itu ya waktu kuliah aja sih. Oh, Oke. waktu kuliah, oke. Ya ini sharing juga. Saya dulu kan kuliah kan full dibiayain orang tua. Oke. Nah pas posisinya semester 2 ke 3 Oke. itu kan ya masih kendali ekonomi lah ya. Nah itu benar-benar ini lanjut apa enggak kuliahnya, nanggung gitu loh. Oke, Udah oke. jauh-jauh merantau ke Semarang mau kuliah, terus biayanya aduh ini di situ pas posisinya saya benar-benar terpuruk banget. Soalnya kan ini Tuhan ada nggak sih gitu loh. Itulah suatu kekecewaan mungkin sampai sekarang sih saya menyesal sih ngomong gitu. Waktu itu kan pas posisi itu karena kita emang benar-benar jatuh banget sampai kayak nangis-nangis, kayak nggak ada pengharapan gitu. Terus kan kita kan dulu saya tinggal sama keluarga juga, jadi kan kalau ngobrol masalah terkait itu kan juga kurang enak gitu kan. Jadi saya pendam sendiri, nangis sendiri, jadi merasa Tuhan itu nggak ada gitu loh. Itulah kekecewaan dulu yang saya sesali. Ya. Jadi kurang percaya sama Tuhan itu ada nggak sih gitu Iya. loh. Pas kondisi itu, nah selesai keluar dari kondisi itu ternyata bisa ya. Iya. Oh ternyata Tuhan itu ada ya gitu. Jadi ya itulah saya menyesal. Oke.
Berarti pada akhirnya ada penyesalan itu kak ya? Betul. Oke, kita sudah tadi bicara tentang teman, bicara tentang kehidupan rohani juga. Nah ini kalau kita lebih masuk lagi dalam dunia anak mudanya nih, ya anak mudanya tentu ya sedikit banyaknya pasti pernah dong kita menyukai dan disukai. Betul. Nah jadi dalam ini dalam konteks relasi ya, atau dalam hal pacaran gitu. Oke. Dalam hal pacaran. Ya. Nah belakangan ini Amang mendengar itu pernyataan semua cowok sama aja. Ini sering kali ini digaungkan oleh kaum hawa, anak-anak perempuan lah. Nah, dari pandangan kakak berdua nih, yang pertama Amang mau tanya sama Kak Yuli ini. Gimana sih pendapat kakak terhadap pernyataan semua cowok sama aja? Coba jelasin sih Kak. Gimana sih? Setuju kan ya? Setuju, Oh, setuju. setuju ya? Iya dong. Berdua setuju? Iya Oke, dong. kenapa? Ya karena Kenapa? kita Oke. pernah di posisi yang sama ya. Betul. Oke, coba jelasin sedikit dong. Kenapa bisa dibilang semua cowok sama aja? Harus ada alasan dong, Oke, harus ada oke, alasan oke. dong, harus fair dong. Secara umum lah ya, Mang. Oke. Ya dari cara PDKT-nya aja template loh, Mang. Monoton gitu Monoton ya. Jadi Wah, kayak betul. trik-triknya tuh tahu gitu loh. Oh pasti habis ini Oke. nanti ini, Iya, habis betul. ini Betul. ya nggak sih? Iya, iya. Oke. Nggak ada Jadi, cara unik atau gimana gitu. Jadi kita bisa baca dari awal. itu kan? dalam hal pendekatan. Oke. Jadi otomatis kan ini kita melangkah maju lagi nih. Artinya Oke. kan nggak hanya pendekatan doang. Artinya dalam masa pacaran itu ada nggak mengalami trust issue misalnya? Ya kan kalau kunci hubungan itu kan adalah komunikasi ya. Betul. Ya mungkin ada kalanya kita ketika kita komunikasi kita menanya kamu lagi di mana gitu kan, mungkin dibalas ya dalam chatting gitu kan. Nah dalam hal ini kita harus memperlihatkan dan memperhatikan gejala-gejala trust issue itu, apalagi kalau LDR ya. Iya. Kalau LDR ini trust issue ini semakin besar gitu. Betul. Coba pernah nggak mengalami LDR kakak yang Pernah. sama Kak itu? Pernah. Pernah. Oke, ketika Pernah, ya. pernah, coba dijelasin. Pernah nggak mengalami trust issue ketika LDR? Pernah dong. Pernah ya? apalagi Oke, Kak Yuli mau. kalau dari saya Hmm. apalagi kalau kita hubungin Oke. di WA terus balasnya lama. Iya. Nah, Kira-kira lamanya ini sampai berapa menit atau berapa jam? jam lah hitungannya. Jam. Wow. Oke. Kalau Kak Ana gimana? Pernah dibohongi posisi. Posisinya di Misalnya mana? posisinya lagi di mana gitu. Oke. Ternyata di tempat lain kayak gitu loh. Ah. Kayak yang cowok tuh tukang bohong, tukang kibul kayak gitu loh. Betul. Oke. Jadi kayak yang alah cowok nggak bisa dipercaya kayak gitu. Pada akhirnya gitu. Emang kalau boleh tahu ini pacaran yang pertama atau yang udah banyak ini? Ini. Enggak, kenapa Amang menanyakan demikian? Amang memiliki pendapat begini. Gimana? Ketika kita memiliki banyak pasangan, banyak pacar gitu ya, dalam artian ya misalnya sekali 6 bulan kita ganti gonta-ganti pacar, itu ada suatu hal yang dalam diri kita belum kita bongkar. Ya, belum dalam diri kita yang belum kita bongkar. Dalam arti kita itu mencari kenyamanan doang aja. Mencari kenyamanan tanpa harus membongkar dalam diri secara emosional. Betul. Nah tentunya ini kan mempengaruhi rasa tidak percaya diri, dan ini mempengaruhi isu kita angkat ini, trust issue. Karena ini ya kalau sempat semua karena tadi kan ini mengeneralisasi ya, ini Iya, mengumumkan betul. semua cowok sama aja. Jadi abang bertanya, apakah saya termasuk bahagian itu? Kan itu Bisa. pertanyaannya. Bisa. Apakah saya termasuk bagian yang seorang yang trust issue kepada pasangan saya? Kan gitu pertanyaannya. Nah, jadi setelah kakak tadi mengalami masalah itu tadi, lalu tindak lanjutnya gimana terhadap ketika tadi kan dibohongi kak ya, atau balas lama chat ya, lama balas chat, terus setelah itu kakak kasih solusinya gimana? Otomatis kan ada perdebatan kan, ada pertengkaran ya, wajar ya dalam Iya. hubungan ada pertengkaran. Setelah itu gimana? Ya mungkin itu sih butuh kasih waktu gitu loh. Kan habis berdebat biasanya pikirannya panas tuh. Oke. Ya kan? Aha. Terus dikasih jeda, besoknya ya biasanya sih si cowok sih yang lebih Aktif ya. aktif. Aktif dalam hal gimana maksudnya?
Ya minta maaf mungkin. minta ya. maaf Oh, kayak Tapi gitu. cenderungnya itu minta maafnya pasti nggak tahu apa yang dimaafin gak sih? Iya betul. Apa yang dimaafin? Wow, Iya, jadi kayaknya kayak menarik nih. Gimana, jadi gimana? kayak seakan-akan tuh kayak ya udah minta maaf aja biar nanti masalahnya kelar kayak gitu. Tapi dia tuh nggak bener-bener yang minta maaf. Jadi cewek tuh kurang puas dengerin maafnya gitu loh. Biasanya cowok gitu nggak sih? Oke, bentar dulu. Julid Ini kan? kalau minta maafnya dalam hal pesan teks atau face to face? Kan namanya kadang juga- kita- Ya, iya, ya, kan, waduh, iya, oke. kan, ya kan? Oke, yes, oke. Berarti secara teleponan ya? Ya. Mungkin video call kali ya? Betul. Iya. Artinya itu tidak terjadi hanya sekali ya? Ya mungkin. Ya Ya dari pengalaman iya tidak terjadi. ya cuma sekali doang, kalau sekali mah bisa dia dimaklumin lah ya. pasti kita juga cara pandangnya ke cowok kan Nggak langsung Sama aja gitu karena nggak sih? benar. Oke, nah karena kan ini kan kita diskusi nih, kita sharing. Artinya nggak selamanya nih kita berada dalam tahap fase yang namanya pacaran. Artinya kita akan melangkah memasuki satu hubungan yang lebih serius dan nanti kita akan memiliki pasangan selanjutnya. Iya. Tapi apa? Oke, gimana? Efeknya gimana trust issue ini berkelanjutan? Oke. Kita jadi takut untuk memulai Melanjutkan. sebuah hubungan. Iya. Misalkan nih kita M, ya kan, dalam hubungan yang tadi ini, yang LDR ini, terus kita jadi mulai membatasi untuk berkenalan dengan laki-laki, kemudian kita jadi takut untuk memulai sebuah hubungan, takut Oke. merasa disakiti lagi, gitu. jadi ujung-ujungnya kayak mati rasa nggak Bener. sih terkait cinta juga. Jadi, Wow. iya. Jadi kalau ada yang apa sih ada yang PDKT, ini orang sama cuma aja gitu. penasaran aja, lo udah tahu triknya kayak gitu. Paling kan nanti gini-gini gitu loh. Kok kayak gitu? Sampai ke tahap sekarang ini. Sampai sekarang ini. Iya. Iya, Sampai sekarang gitu. ini? Sekarang Wow. kalau aku sih ya. Berarti Jadi ya. itu maksudnya kayak trauma gitu loh, Mas. Betul. Betul. Trauma Berarti jadi Setuju. ternyata trust issue ini sampai ke dalam hal trauma ya. iya. Betul. Trauma. Jadi kalau kita berpikir sejenak, artinya kalau sudah sampai mengacu kepada hal trauma, maka kalau kita berbicara penyembuhannya, ini ada prosesnya. Gimana tuh? Ini ada prosesnya. Nah, ini kan perasaan, ini kan mengacu kepada emosional. Iya. Jadi, oke, Amang setuju ketika kakak Yuli dengan Kak Ana tadi mengatakan ada prasangka seperti itu, yaitu manusiawi. Dan hal itu juga harus kita lihat dalam diri kita. Ternyata kita dalam diri kita itu hanya menampilkan hal baik doang. Kita ramah sama orang, kita welcome sama orang, kita mau berkenalan sama orang kan gitu. Betul. Itu kan tampilan luar aja. Betul. Coba kalau kita memang betul-betul komit, ini kita pengen menghancurkan trauma itu ya. Oke. Ketika kita sudah enak, komunikasi sudah nyaman, coba langsung kita tembak langsung dengan pertanyaan. Ya misalnya, tujuan kamu pacaran itu apa? Kan gitu. Iya. Kita tanya sama pasangan kita itu apa? Ya kan gitu. Jadi harus ada dengan landasannya gini. Jadi kalau sudah dengan mengacu kepada ada pertanyaan gini, tujuannya pacarannya apa? Secara tidak langsung kita akan diarahkan untuk lebih fokus kan, memberikan perhatian sehingga supaya kita nggak terjebak dalam trust issue ini. Karena ini sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi perkembangan otak, perkembangan perasaan kita. Karena kunci dasar ini adalah pada emosional. Emosional yang kita pendam, emosional yang kita sembunyikan, ini nggak sehat. Oke, kita bisa tersenyum, tapi nggak sehat secara spiritual. Dan ini mengacu kepada hubungan kita sama sesama, hubungan kita sama Tuhan juga, hubungan kita sama diri kita. Nah pertanyaannya, kalau memang kita pernyataan tadi semua cowok sama aja, kalau kita bicara data dan fakta, apakah itu terbukti? Hanya sebagian toh, Iya, sebagian. sebagian kan? Betul. Hanya yang pernah datang sama kita atau singgah ya bahasanya, Iya, singgah ya. singgah. Bahasa sekarang itu singgah ya, Singgah. singgah. Nah, jadi inilah yang harus kita perhatikan. Nah, Amang sedikit menarik ini terkait dengan khotbah tadi. Khotbah tadi. Jadi hari Minggu itu ada khotbah Yesus datang. Ketika Yesus sudah bangkit, murid-murid kan mengalami trauma kan. Yesus, sahabat mereka mati. Tiba-tiba Yesus hadir ke sana untuk memberikan kedamaian itu, mengobati trauma itu yang pertama dilakukan Yesus. Yesus datang ke sana.
Berarti ini harus kita artikan, ternyata untuk mengobati trauma itu kita harus mau datang dulu. Harus mau datang, dalam arti ini ya, membuka hati. Dan buang prasangka itu. Buang dulu prasangkanya. Prasangka apa? Ya prasangka yang berbau kepada semua cowok sama aja. Itu buang dulu. Disimpan dulu. Kita uji nih cowok dulu yang baru datang. Nah, jadi untuk para cowok semua nih, tolong dong kualitas kita sebagai cowok dipertanyain nih ternyata. Jadi memang harus kita diajak untuk komitmen ya. Ini Iya, pesan-pesan betul, untuk komitmen. semua cowok nih. Apalagi yang tujuannya sudah mengacu kepada hal serius nih. Nah, jadi Amang mau tanya lagi nih. Menurut kakak Yuli dengan Kak Ana, apa hal yang kita perlukan supaya dalam hubungan itu, ini dalam konteks pacaran ya, supaya tetap keduanya di dalam hubungan itu bisa tetap langgeng, bahkan melangkah sampai ke tahap pernikahan. Komunikasi. Yes. Di samping komunikasi apa? Ada nggak yang lain? Ya dari itu sih, dari diri sendiri. Apa mungkin membangun kepercayaan terhadap orang dulu kan. Membangun kepercayaan. Terhadap orang. Nah, setuju nggak kalau kita hanya mengenal seseorang itu hanya dari apa yang kita bukan apa yang sama-sama dengan kita. Misalnya seperti Amang ya, Amang hobi basket, olahraga basket gitu kan. Amang akan suka dengan cewek yang suka olahraga hanya karena sama-sama suka olahraga. Setuju nggak kita hanya mengenal seseorang karena dari apa yang dia suka sama dengan kita? Enggak setuju. Nggak setuju ya? Nggak Dan setuju. Amang kan harap seperti itu. Amang juga tertarik sama yang di luar itu. Sehingga ketika kita mengenal diri sama orang atau berkenalan sama orang, maka kalau Amang boleh usulin, kenalilah apa sikap buruknya. Kenali apa sikap buruknya. Lalu tanyain sama dia, tanyain sama laki-laki itu, gimana dengan sikap buruk ini. Inilah yang kita langsung bahas. Makanya ketika sudah berkomunikasi dengan baik, dan otomatis ya kalau namanya sudah intens komunikasi, itu pasti si cowok atau si cewek itu pasti punya tujuan kan. Pasti nggak mungkin dong seorang teman, kamu udah di mana, udah makan, perhatiannya lebih kan, nggak mungkin dong, nggak mungkin kan. Seorang teman nggak mungkin seperti itu kan. Nggak Iya, mungkin. pasti Tapi lebih kalau ya. pasti lebih. Tapi kalau seorang cowok ada ngasih perhatian lebih, itu pasti dia udah falling in love, udah jatuh cinta gitu, udah suka gitu loh. Tahap suka. Nah jadi memang ada penawaran sama kita untuk kaum cewek, langsung aja tanya kepada mereka, apa sih hal keburukanmu? Dan nanti pun jangan salahkan juga kalau si cowok tanya itu sama perempuan. Dan ini kita bisa diskusikan. Nah terkait dengan hal ini, di sinilah kita lebih terbuka. Nah menurut pandangan kakak yang berbeda gimana? Tapi gini loh, Gimana? untuk memulai aja tadi kan sudah susah. Susah. Iya. Oke. Oke lah kita membuka hati. Tapi tuh lebih ke kayak ini cuma penasaran. Ada memang mungkin kebetulan deket sama cowok yang hanya penasaran aja gitu loh, Mang. Nah ini yang menambah kita jadi lebih takut Lebih nggak untuk percaya nggak sih percaya sama untuk cowok. paling dia cuma datang untuk pengen tahu kayak gitu. Itu yang bakal nambah kita untuk nggak membuka hati. Ya dan terjadi juga nggak sih, Bener. cowok itu cuma kayak PDKT cuma beberapa bulan. Iya, betul. Kan saling mengenal. Betul. Kan? Terus habis itu ya udah penasaran, ya udah dilepas gitu loh Iya, ceweknya. heeh. Nah, Jadi itu bukan- kan kayak nambah. Jadi bukan karena komitmen kita nggak mau berkomitmen dengan mereka gitu, tapi karena memang awalnya itu aja sudah meragukan gitu. Nah, tadi kan kasus misalnya yang tadi dalam khotbah itu kan Tuhan ibaratnya memang memberikan bukti itu ya. Oke. Nah, harusnya cowok juga memberikan bukti Iya. itu dong kan Adam. Saya enggak. Oke. Nah, jadi semoga teman-teman yang cowok yang mendengarkan podcast kita ini ya mengerti ya apa dari dibalik pembicaraan pada kakak-kakak yang cantik ini. Nah, jadi ternyata dari situ kita bisa mengetahui ternyata nggak mudah ya Enggak. untuk mengobati yang namanya trust issue ini. Dan ya itu juga kan. Gimana? Ya berpengaruh sama lingkungan yang tadi tuh loh. Betul. Ya, Berpengaruh sama lingkungan ya maksudnya maksudnya gimana?
yang PDKT sama kita. Oke. Nah cuy yang cuma penasaran itu kan nggak cuma 1-2 orang gitu loh. Iya, karena kita- saat kita udah mau mencoba, Mm-mm. malah ketubruknya sama yang itu gitu. Dapat juga sama yang sama aja penasaran. Otomatis Oh. kan kita double trauma gitu ya, Jadi double trauma nggak sih? Mm. Jadi nggak percaya sama cowok. Iya. Apalagi dengan umur yang segini kan ya nggak Betul, main-main. nggak mau nggak yang sih? main-main, bener. Nah, jadi sekarang ini kan perkembangan teknologi kan semakin maju nih, medsos Iya. juga semakin maju. Ya, Apakah dengan adanya medsos ini membantu kita dalam menangani trust issue ini atau enggak? Malah enggak. Enggak ya? Enggak. Kenapa dibilang? malah nambah kepanikan Nah, nggak sih? bahasanya kalau saya lihat di sosmed sekarang ya, Oh, oh. Ya. malah lebih banyak kayak mengungkapkan kegalauannya gitu loh. Betul. Nah, mengungkapkan kegalauan, terus mengungkapkan kasus-kasus yang ditinggal, Betul. terus diselingkuhi, terus di apa sih namanya ya, cuman penasaran aja gitu loh. Jadi kayak oh ternyata banyak ya kasus kayak gini. Jadi Iya. kita kayak kurang percaya sama cowok. Jadi menganggap semua cowok Iya, ya sama semakin aja. banyak ya yang Betul. seperti itu. Nah, berarti itu kalau kita sudah sampai ini tadi kan bahas tentang ada perselingkuhan nih. Oke. Berarti kalau dalam perselingkuhan ini kan berarti dia sudah menikah ya atau dalam konteksnya ya? pacaran juga. Atau dalam pacaran Dalam juga pacaran ya? juga bisa. Berarti ini dampaknya sangat-sangat ngeri ya. Iya. Apalagi yang namanya selingkuh ya. Iya, betul. Diduain gitu ya. Iya. Oke. Jadi sejauh ini ya, Amang mau tanya nih dari perspektif rohani Kristen kita. Amang mau tanya, ketika hal itu terjadi sama kita, bagaimana sih sikap kita? Apakah cukup dengan merenung? Apakah kita menyalahkan Tuhan kembali? Kenapa Tuhan mengirimkan cowok yang begini? Sama aja. Kalau memang enggak, terus gimana? Karena kan kita punya ada pemahaman ora es labora, doakan, kerjakan, doakan. Ya. Karena terkait dengan masalah jodoh ya, masalah laki-laki pasangan. Satu sisi itu kalau kita doakan memang baik. Tapi kalau kita pikir-pikir, masa masalah jodoh sampai Tuhan yang ngatur gitu loh. Berarti Tuhan mengasih kebebasan sama kita. Coba cari dan terima yang datang sama seleksi kan gitu. Iya, Iya. betul. Nah, jadi sejauh ini sudah apa yang kakak lakukan antara Kak Ana dengan Kak Yuli? Apakah dengan duduk diam aja menghadapi trust issue ini, atau ada kayak semacam berdoa dan sampai sekarang apakah ada mencoba menggali seseorang yang sedang dekat sama kita atau gimana? Coba. Ya, berdoa itu pasti. Oke. Cuma tuh kalau dari aku sih lebih meningkatkan value diri ibaratnya. Value diri. Iya, iya, iya. Value Iya, Iya, value value. diri. Oke. Jadi kita berusaha untuk memperbaiki diri. Mungkin kemarin ada kesalahan dari pengalaman yang sebelumnya. Jadi apa yang bisa diperbaiki ya diperbaiki. Dan itu mencintai diri juga. Kan? Betul. Jadi kalau misalnya jodoh itu kalau kita udah jadi diri sendiri nih, nah orang lain ada yang mengenal kita jadi diri sendiri, itu misalnya klop ya klop gitu. Iya. Carilah katanya Aman, carilah pasangan yang sepadan ya. Oke, sepadan. Itu kata Alkitab sih bukan? Iya, Gitu. sama yang orang itu senama 40. Itu apa sih Wow. katanya, Kak? Ada di sini. Oke. Nah, itu emang tadi menarik itu. Kita meningkatkan value diri. Iya. Coba deh kasih itu maksudnya itu gimana? Dari Kak Yuli gimana? Ya kalau dari saya mungkin kalau value diri, jadi kita bersosialisasi, Ya, kita bersosialisasi, betul. sama, terus Arti- kita oke. meningkatkan pertemanan, memperluas. Betul. Jadi Oke. nanti kan pengalaman sama, apalagi kita kan nanti memilih teman yang emang berkualitas ya. Betul. Jadi itu jadi kita juga serap juga nggak sih kualitas Iya. dari teman kita ke kita. Dia Betul, bilang, betul. iya, betul kan? Betul. Nah itu value. Oke. Kurang lebih gitu. Amang mau tanya nih. Tadi ada pernyataan menyerap teman yang berkualitas. Iya. Ini maksudnya gimana? Artinya jangan sampai kita hanya mempergunakan dunia pertemanan itu. Artinya kita hanya mau nimbrung sama orang-orang yang berkualitas. Maksudnya ini gimana? Enggak. Jadi apa
circle pertemanan. Circle pertemanan itu Oke. emang pemikirannya terbuka, pengalaman banyak, Betul. pemikiran terbuka terkait pasangan ataupun terkait diri sendiri, terkait lingkungan, keluarga. Jadi kan itu nanti bisa kita contoh. Oh, ternyata cara pandang kita sama keluarga tuh kayak gini. Cara pandang keluarga kita, cara pandang kita buat diri sendiri, mencintai diri sendiri, ataupun cara pandang kita buat untuk memulai keluarga nanti. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, kalau value dari yang dimaksud ke Ana gimana? Itu Sama. sama. Iya kan? Wow. Iya sama, Sama. karena kalau misalnya kita semakin memperluas pertemanan ya Mang, Iya. ya bukan berarti kita hanya mengambil keuntungan dari kelebihan seseorang gitu, tapi banyak hal loh yang bisa kita dapatkan. Misalkan ada nanti teman kita yang jodohmu datang kayak Jessica bilang sama Inci ya. Oke. Ternyata kita jomblo itu karena nggak dikenalin sama teman Betul, ya Pak. jangan Kita malah salahin diri tahu sendiri ya. ya. Oh, berarti Berbanyak channel. Berarti walaupun kakak-kakak ini ada Kak Yuli dan Kak Ana, ternyata walaupun mengalami trust issue ini, tapi nggak stagnan diam, Enggak. meram-ram di kamar, ya berbobok-bobok atau tidur beralaskan dengan air mata, nggak seperti itu Enggak ternyata. dong, Oke. enggak. Nah, ini abang setuju dengan hal ini. Berarti kita harus semakin upgrade ya, Betul. Ya. upgrade diri ya. Betul. Oke, di samping itu tadi ada meningkatkan nilai value ya. Lalu yang kedua tadi menjaga bahkan mencintai diri kita, kemanusiaan kita secara utuh. Betul. Abang setuju dengan itu. Abang setuju dengan itu. Dan di situ abang setuju dengan pendapat kakak tadi, ketika kita mengalami trauma, dengan adanya meningkatkan kualitas diri, melihat ke dalam value diri kita, berarti kita ini tidak hanya menyalahkan satu pihak aja, Betul. tidak menyalahkan. Berarti dalam hal lain, ternyata saya juga memiliki hal yang perlu dibenahi, Betul. hal yang perlu dibenahi. Nah, teman-teman semua, ternyata inilah dia hal yang menarik. Jadi di balik rasa trauma itu bukan hanya satu orang yang salah. Nah, sejatinya inilah dalam hubungan itu, dalam proses kepercayaan itu, pembangunan kepercayaan itu memang harus dibangun dengan komunikasi, keterbukaan dan kejujuran. Jadi ini adalah penting. Ini penting buat kita, buat relasi kita dengan teman kita dan relasi kita dengan Tuhan. Nah, jadi untuk sebelum kita akhiri pertemuan dalam sesi ini nih, ada nggak yang mau kakak sampaikan? Lebih mau bertanya sama Amang. Oke, boleh. Kan Amang di sini sendiri cowok ya. Oke. Jadi mau nanya, Alright. sebenarnya kalau misalnya cowok tuh ada pemikiran semua cewek sama aja gitu nggak sih? Oke. Sama kalau misalnya cewek kan mikirnya seperti itu. Kak Yuli mau nanya itu juga nggak? Ya sama aja. Berarti dua pertanyaan untuk satu orang gitu ya? Iya. Iya. Mana tahu Amang juga pernah mengalami trust issue atau Oke. seperti apa ya kan? Oke. Dalam hal, kalau Amang mengalami trust issue itu ya bukan kepada dalam hal konteks pacaran. Oke. Ya artinya semua cewek sama aja. Amang kayaknya nggak mengarah ke Oh, situ. enggak. Karena jujur aja Amang sadar diri, Amang sadar diri apa sih sempurnanya aku, apa sih kelebihan aku gitu. Tapi selagi bisa aku berikan yang terbaik, ya akan diberikan kan gitu. Betul. Bahkan tidak serta merta menampilkan kekurangan kita. Kekurangan Amang itu apa? Nah, itu Amang tampilkan. Dan mungkin itulah alasan seseorang ada aja yang tidak berterima. Ada aja yang tidak berterima. Jadi kebanyakan trust issue Amang itu jatuh kepada pertemanan sih. Pertemanan. Ya bisa kita lihat ya kebanyakan ya hanya untuk ketawa doang. Ketika kita lagi butuh masukan, ketika kita butuh sesuatu hal yang menyentuh itu, ya mungkin ada. Ya mereka hanya maaf aku nggak bisa, sibuk dengan kegiatan masing-masing. Dan memang satu sisi pernah nih Amang mengalami bertanya-tanya. Ini waktu pada masa kuliah ya. Itu apalagi ya ini sudah jenuh kan, namanya kuliah banyak tugas itu kan. Ya, jadi Amang tuh bertanya, Tuhan kok ngeri banget sih ngasih begini gitu. Ya karena di samping mikirin tugas kuliah, ada juga dari permasalahan dari internal keluarga kita, ya memikirkan semua, jadi berkecamuk gitu kan.
ternyata kok begini ya. Dan itulah tadi seiring dengannya waktu Amang itu terus belajar dan memang nggak mudah kita untuk keluar dari situ. Ya, jadi walaupun seorang kita bilang ya pelayan di gereja, pendeta, ya sepertinya kalau trust issue ini hal yang lumrah ya. Iya, betul. Bahkan Thomas, kenal kan Thomas kan, murid Kenal, Yesus. kenal. Dia nggak akan percaya sebelum dia menyucikan tangannya itu ke ke jari Yesus yang berlubang itu kan gitu. Murid Yesus loh. Bahkan murid Yesus sendiri mengalami yang namanya keraguan-raguan kan gitu. Berarti ini adalah naluri manusia, nature manusia. Tapi itu bisa dibenahi, itu bisa dibenahi. Bayangin aja dalam era sekarang ini kita mempercayai Tuhan yang kita nggak lihat Tuhan secara fisik seperti kita jumpa saat ini, kita nggak lihat Tuhan. Tapi anyway kita bisa mengetahui Tuhan itu ada dan Tuhan itu ya hadir gitu. Lewat apa? Ya perjumpaan kita dengan Tuhan. Dari mana? Ya banyak hal. Nah itu dia kalau dari Amang dalam hal trust issue ini. Ada nggak pertanyaan yang lain ini? Tapi itu dari Amang ya. Iya. Tapi Amang nggak tahu apakah teman-teman laki-laki, teman-teman cowok yang di luar sana, apakah memiliki juga? Mungkin nggak ada salahnya juga ya mengatakan hal yang sama. Semua cewek sama aja. Nah, dalam hal ini tujuannya supaya kita sama-sama belajar. Iya. Supaya kita sama-sama belajar. Khususnya tadi seperti kakak bilang, upgrade value diri dan mencintai diri kita sendiri. Nah, itu dia. Ada nggak pertanyaan lain dari kakak? Lebih ke ngasih tahu teman-teman Oke, yang mungkin boleh. yang mengalami trust issue. Mulai lagi Oke. libatkan Tuhan. Wah. Mulai lagi libatkan Tuhan. Mulai lagi libatkan Tuhan. Mulai lagi libatkan Tuhan. Nah, seperti kayak di pembahasan kita sebelumnya ya, Ya. itu akan Amang ingatkan kembali. Ketika kita bangun relasi, coba deh baca. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi usahakanlah dalam hubungan itu ada kerajaan Allah. Allah. Kerajaan Allah itu apa? Kita jangan artikan ini cara arti ya. Kerajaan Allah itu apa? Mengacu kepada kedamaian, kasih, cinta. Tujuan kita beriman itu untuk hidup. Tujuan ada hubungan itu untuk merangkul, bukan untuk memisahkan. So, pasti. Nah, jadi itu dia. Jadi ketika ada namanya suatu hubungan itu nggak ada cinta dalamnya, justru hanya memisahkan, egonya aja yang didepankan. Berarti di situ sudah mati hubungannya. Jadi kalau udah kayak gitu harus perlu red flag diselesaikan gitu. diselesaikan aja Nah, ya, jangan bahkan- terlalu jauh. Betul. Nah, jadi memang di samping itu tadi teman-teman harus ada komunikasi. Komunikasi itu penting. Komunikasi itu penting. Oke. Jadi cukup sekian ya bincang-bincang kita, sharing kita terkait dengan trust issue ini. Nah, kalau teman-teman semua ada yang ingin sesuatu hal kita bahas, kita sharingkan, ya tuliskan dong dalam kolom komentar. Oh iya, jangan lupa subscribe, Like, share, subscribe. Oke. bye. Thank you.